Bertobatnya Sang Mafia, episode 35. Mendengar bagaimana abahnya mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernikahannya bersama dengan Leon membuat hati Aisyah merasa sedih. Aisyah juga tidak mengerti, ada apa dengan perasaannya ini. Kenapa dia berharap bahwa abahnya mau merestui hubungannya bersama dengan Leon. Tapi Abah, Aisyah sudah menikah siri dengan dia, ucap Aisyah dengan nada sedihnya. Pernikahanmu itu hanya pernikahan siri, dan nanti Abah juga akan mengatakan kepada dia untuk segera mentalak kamu Aisyah. Dia bukan lelaki yang baik, Abah tidak ingin kau berada di dalam masalah karena berurusan dengan lelaki seperti dia. Kau harus menjauh darinya, karena Abah tidak mau sesuatu terjadi padamu. Sudah cukup penderitaan saat kau bersama dengan lelaki itu. Kini Abah tidak mau lagi kau berada di dalam bahaya karena ulah dari lelaki kejam seperti dia, kata Abah dengan tidak memberikan restu kepada Aisyah. Karena Abah takut bahwa Aisyah akan berada di dalam bahaya jika dia terus berada di dekat Leon. Abah akan menyuruh dia pergi dari sini sekarang juga. Abah Aisyah pun berjalan menuju ke kamar Aisyah untuk mengusir Leon dari rumahnya, karena dia takut bahwa kedatangan Leon di rumahnya ini hanya akan membawa malapetaka untuk keluarganya. Abah, Aisyah mohon jangan lakukan itu Abah. Aisyah pun menangis saat melihat bahwa abahnya ingin mengusir Leon dari rumahnya. Apalagi saat ini keadaan Leon sedang terluka seperti itu. Abah, Aisyah mohon jangan usir dia. Jika memang Abah tidak setuju di dalam pernikahan kami ini, Aisyah mohon biarkan dia berada di sini sampai dia sembuh. Aisyah ingin merawat dia Abah. Bagaimanapun juga dia pernah menyelamatkan nyawa Aisyah. Aisyah mohon. Tangis Aisyah sambil bersujud di depan abahnya. Abah pun terdiam dengan memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah padanya. Dia pun mengambil nafas dalam lalu mengeluarkannya dengan kasar. Baiklah, Abah akan membiarkan dia berada di sini sampai dia sembuh. Tapi setelah itu kau harus katakan pada dia untuk segera pergi dari rumah ini dan jangan pernah mengganggu kamu lagi. Jawab Abah dengan nada tegasnya, bahwa dia memberikan izin kepada Aisyah untuk merawat Leon sampai dia sembuh. Abah pun pergi meninggalkan Aisyah yang saat ini menangis. Umi Aisyah yang berada di sampingnya pun langsung menghampiri Aisyah dan berusaha untuk menenangkan dia. Aisyah, percayalah nak, bahwa kami semua bersikap seperti ini karena kami ingin melindungi kamu. Kami tidak ingin sesuatu terjadi padamu Aisyah. Mengertilah bahwa Abah pun bersikap seperti ini karena dia sayang sama kamu termasuk Umi, kata Umi dengan suara lemah lembutnya sambil memeluk Aisyah agar dia merasa tenang. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah masih berada di samping Leon menunggu untuk dia sadar. Aisyah menatap wajah Leon yang memang terlihat sangat tampan. Wajah bule yang dimiliki oleh Leon membuat dia terlihat berbeda dari lelaki lainnya. Hidung mancung, bulu mata yang lentik, bahkan bibir merah yang jarang sekali dimiliki oleh lelaki lain. Leon benar-benar lelaki idaman wanita, karena dia memang memiliki segalanya. Wajah tampan, dia juga orang kaya tapi sayang dia mendapatkan kekayaannya dengan perbuatan yang salah. Tuan, kapan kau akan segera sadar? Aisyah menyentuh wajah Leon. Dan saat melihat bibir Leon dia kembali teringat akan kejadian di mana mereka berdua saling berciuman. Aisyah memegang bibir Leon dengan perlahan. Dia tersenyum saat melihat bagaimana saat ini ekspresi wajah Leon yang terlihat sangat polos. Tidak ada tatapan dingin, tidak ada tatapan mata yang tajam, dan tidak ada raut wajah marah yang sering Leon perlihatkan kepada semua orang. Tiba-tiba Leon mulai mengerjapkan kedua matanya, dia membuka matanya secara perlahan. Saat melihat Leon yang mulai tersadar pun Aisyah cukup merasa bahagia karena akhirnya Leon sadar. Tuan, kau sudah sadar? Tanya Aisyah dengan wajah bahagianya sambil memegang wajah Leon.
Leon pun mengerjapkan kembali matanya karena dia berpikir bahwa dia bermimpi bertemu dengan Aisyah. Sial, di saat seperti ini pun aku terus mengingat wajah Aisyah. Gumam Leon dengan suara lemahnya, lalu kembali memejamkan matanya karena dia berpikir bahwa kehadiran Aisyah di depannya ini adalah sebuah ilusi semata. Aisyah pun merasa bingung karena Leon malah kembali memejamkan matanya dan tidak menghiraukan dia yang sejak tadi memanggil nama Leon. "Tuan, kenapa kau kembali memejamkan matamu?" Aisyah kembali bertanya kepada Leon dengan wajah sedihnya. Karena Aisyah berpikir bahwa Leon tidak suka saat dia melihat kehadiran Aisyah di sampingnya. Leon sekali lagi mendengar suara Aisyah. Dia pun kembali menatap ke arah depan, dan Leon yang masih berpikir bahwa itu adalah bayangan Aisyah pun cukup terkejut, karena bayangan itu ternyata tidak mau pergi. Kenapa hayalan ini terlihat seperti nyata? Leon bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang bayangan di depannya ini. "Tuan," Aisyah kembali memanggil Leon. Kini Leon mulai sadar bahwa Aisyah yang ada di depannya ini bukan sebuah bayangan melainkan Aisyah asli. "Aisyah," Leon pun merasa sangat terkejut. Dia berusaha untuk bangun tapi luka punggungnya membuat dia meringis kesakitan. "Au," ringis Leon dengan kembali tertidur karena rasa sakit di punggungnya. "Tuan, Tuan saat ini punggung Tuan sedang terluka." Aisyah memberitahukan kepada Leon bahwa saat ini dia sedang terluka. "Kau benar-benar Aisyah? Kau bukan hanya sebuah ilusi di dalam pikiranku?" tanya Leon dengan wajah seriusnya. "Tuan, saya memang benar adalah Aisyah. Saya memang nyata bukan sebuah ilusi Tuan saja," jawab Aisyah dengan meyakinkan Leon bahwa dia benar-benar adalah Aisyah. Leon tampak merasa sangat terkejut karena wanita yang berada di depannya ini adalah Aisyah. "Kenapa kau bisa berada di sini? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Leon dengan wajah khawatir, karena dia berpikir bahwa Aisyah datang untuk menyelamatkan dia. Leon juga berpikir bahwa dia saat ini berada di tempat sang musuh. "Tuan, saya memang harus berada di sini. Jika saya tidak berada di sini lalu kemana saya harus pergi?" Aisyah tampak merasa sangat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Leon. "Bodoh, tentu saja kau harus pulang ke rumah kamu. Bukan malah berada di tempat berbahaya seperti ini. Sekarang cepat kamu pergi Aisyah." Leon langsung menyuruh Aisyah untuk segera pergi dari sini. Aisyah pun tersenyum saat melihat bagaimana ekspresi wajah Leon yang terlihat khawatir padanya, dan dia juga mengira bahwa saat ini dia berada di tempat musuhnya. "Tuan, aku sama sekali tidak akan pergi. Aku akan menunggu kamu di sini sampai kamu sembuh." Aisyah tampak tersenyum sambil melihat ke arah Leon. "Kau benar-benar bodoh, bagaimana jika nanti mereka malah menyakiti kamu? Aisyah, aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Sekarang kau pergi." Leon masih berusaha untuk membuat Aisyah pergi. "Tuan, kau sekarang berada di rumahku, dan tidak akan ada siapapun yang berani menyakiti kita di sini. Kau tenang saja," jawab Aisyah dengan tenangnya, sambil menatap ke Leon yang saat ini cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah padanya. Leon pun melihat sekeliling tempat itu dan kini dia melihat sebuah kamar kecil. Tentu saja kamar itu sama sekali tidak ada tandingannya dengan kamar mewah milik Leon. Bahkan satu kamar Aisyah seperti satu kamar mandi di mansion Leon. Dan kini Leon pun melihat sekeliling kamar tersebut. Dan benar saja bahwa saat ini Leon melihat sebuah kamar wanita yang terlihat sederhana. Leon juga menemukan sebuah kaligrafi yang sangat indah yang berada di kamar Aisyah. "Aku berada di kamar kamu. Jadi sekarang aku berada di rumah kamu dong?" Leon tampak bertanya dengan memastikan keberadaannya saat ini. Aisyah pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Benar Tuan, saat ini kamu sedang berada di rumahku," jawab Aisyah dan kini Leon pun tampak tidak percaya dengan apa yang dia dengar.
Leon pun mengingat tentang kejadian yang terjadi padanya. Dia sangat ingat bahwa dia terkena bom dari musuhnya dan dia berjalan cukup jauh. Setelah itu dia berhenti di sebuah gubuk dan dia melihat wajah Aisyah. Leon berpikir bahwa itu hanya ilusinya saja, karena saat itu keadaannya sangat lemas. Setelah itu Leon tidak mengingat apa yang terjadi kepada dirinya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.